Saya mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa ketemu lagi di mata kuliah bahasa pemrograman. Di pertemuan hari ini saya akan membahas tentang operasi string. Ini sangat salah satu hal yang fundamental, basic yang harus dipahami ya. Karena ini akan nanti kalian temukan di banyak mata kuliah lain atau mungkin di proyek tugas akhir dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Karena sekarang sudah, walaupun kita perkuliahan online, masing-masing selalu jaga kesehatan, karena kalau kita baca berita kemarin mulai 2 hari yang lalu ya, varian baru Omicron sudah masuk ke Indonesia. Jadi jangan lupa jaga selalu kesehatan. Apalagi yang pernah kena COVID ya, belajar dari gelombang kedua kemarin bulan Agustus ya nggak salah. Pengalaman pribadi sih kemarin Agustus itu ya kena COVID juga ketika rame-ramenya varian Delta, ketika pas penuh-penuhnya rumah sakit ya. Jadi saya juga ngalamin bagaimana rasanya kena COVID, badan meriang, terus datang ke rumah sakit, UGD-nya full. Jadi saya termasuk salah satu yang di UGD hampir nunggu untuk dirawat itu hampir seharian di UGD duduk gitu ya. Kalau kalian lihat berita kan bulan-bulan Agustus itu sampai ada yang bikin tenda di RSUD Bekasi. Saya juga salah satu yang ngerasain ya bagaimana ngalamin COVID ya alhamdulillah bisa kembali pulih gitu ya dibandingkan dengan yang lain. Jadi jaga kesehatan selalu, itu yang pertama. Apalagi sekarang ada varian terbaru. Oke. Sebelum saya bahas, ada suara, saya silent dulu. Sebelum saya bahas masuk ke operasi string, pendahuluan dulu. Ya, kenapa tadi saya bilang operasi string itu salah satu fundamental atau basic yang penting. Oke. Ini ada yang lagi rame kemarin sih. Kalau kalian perhatikan, pencarian, kalian sering kan melakukan pencarian, kalau logikanya, kan sudah ada mata kuliah logika algoritma ya. Logika algoritma itu bagaimana? Proses pencarian itu. Namanya saya pengen mencari, di sini ada teks, gitu. Saya pengen mencari kata Jakarta gitu kan. Itu kan kita mencari apakah ada kata Jakarta di dalam teks tersebut kan. Tetapi kalau kita lihat di Facebook itu sudah bukan lagi gini aja penjelasannya. Mungkin ada yang bisa ngasih tahu kira-kira pencarian di Facebook itu logikanya bagaimana? Algoritmanya bagaimana? Kira-kira ada yang mau jawab? Pencarian di Facebook itu logikanya bagaimana? Di luar gambar ini ya, kita belum bahas gambar ini. Sederhananya saja, kira-kira bagaimana? Ada yang mau jawab? Masa satu kelas nggak ada yang berani ngomong? Nggak apa-apa kalau nggak ada speakernya, bisa ditulis di web chat. Masa nggak ada? Kalian sudah belajar mata kuliah logika algoritma kan? Algoritma pemrograman.
Ada nggak mata kuliah algoritma pemrograman? Ada kan? Bentar. Oh, nggak ada yang mau jawab. Saya kira ke saya, Mas. Nggak ada ya? Mas nggak ada. Kalau sederhananya, kalian buat program, buat aplikasi seperti YouTube, terus ada menu pencarian. Nah, proses untuk mencari itu kan otomatis cari dari judul kan. Judulnya kita ambil, kita masukkan kata yang ingin dicari, terus kita cari apakah ada judul yang ada hubungannya dengan kalimat yang dicari gitu ya. Ideal standarnya kan seperti itu. Semuanya ada judul Judika sampai kau jadi milikku. Jadi video ini muncul ketika ada yang mencari Judika atau sampai aku atau yang judulnya. Masalahnya di YouTube itu dia sudah ada pencariannya nggak cuma itu, jadi dia bisa paham konteks. Jadi paham walaupun yang dicari itu cuma liriknya, dia bisa menampilkan video yang ada hubungannya dengan lirik itu ya atau suara itu. Nah itu salah satu perkembangan dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan itu kita buat aplikasi yang dia bisa belajar. Oh kalau ada itu ternyata ada hubungannya dengan video ini. Nah dia bisa belajar seperti itu. Contoh yang lain, kalau kita cari pencarian di YouTube, Ariel ditarik mobil. Padahal di judulnya tidak ada tulisan Ariel ditarik mobil, tapi dia paham konteks. Nah, seperti itu maksudnya. Itu salah satu dari perkembangan aplikasi, yaitu artificial intelligence, kecerdasan buatan, bagaimana aplikasi bisa memahami konteks. Nanti ada istilahnya natural language processing, yaitu bagaimana kita buat program yang bisa paham konteks. Gitu. Nah, ini kenapa saya bahas ini? Karena ada hubungannya dengan operasi string yang akan kita pelajari. Operasi string itu adalah bagaimana operasi dalam sebuah teks, mengoperasikan sebuah teks, mengolah sebuah teks. Nah, itu salah satu part dalam artificial intelligence. Jadi, AI itu ada banyak macam, ada istilahnya machine learning, ada robotic process automation, RPA, terus ada speech atau audio, speech to text, merubah suara dari teks dan merubah teks menjadi suara. Terus ada vision, ada image vision, recognition, machine vision itu mengenali gambar gitu ya, mengenali bentuk gitu. Program yang mendeteksi apakah seorang itu pakai masker atau enggak. Terus ada ini namanya natural language processing. Nah, ini ada hubungan. Ini basicnya adalah mengolah kata atau mengolah string. Ada text generation, machine learning, sentiment analysis, konteks ekstraksi. Ya, ini konteks ekstraksi bagaimana kita mengekstrak dari sebuah kalimat. Seperti itu. Nah, dalam NLP ada tahapan-tahapan yang paling umum dipakai. Jadi sebelum kita membuat aplikasi, contohnya chatbot ya. Chatbot itu yang nggak pakai AI itu kan ya seperti chatbot saya gitu ya. Ketik satu untuk mengetahui apa, dua apa, tiga apa, itu kan prosedural, satu apa, dua apa. Kalau yang artificial intelligence itu nggak perlu ada ketik apa, kalian ngetik apapun dia langsung bisa paham gitu. Saya pengen tahu nilai saya, dia langsung bisa jawab. Saya pengen tahu tampilkan nilai saya. Jadi apapun teksnya dia bisa ngenali, oh dia pengen menampilkan nilai walaupun kalimatnya ada banyak gitu kan. Cetak nilai saya atau tugas saya ada udah dikoreksi belum. Nah, tapi itu AI. Kalau sudah AI, jadi chatbot atau bot itu nggak perlu lagi pakai nomor 1, 2, 3. Kalau masih 1, 2, 3 itu sebenarnya masih prosedural, yaitu 1 apa, 2 apa gitu. Kalau sudah implementasi AI dengan NLP, bot itu sudah paham apa saja yang pengen diminta itu paham. Nah, caranya bagaimana buat sistem atau aplikasi seperti itu? Ada tahapannya.
paling umum NLP itu ada case folding, ada tokenizing, filtering, steaming. Ini mungkin kalian akan pelajari di semester akhir ya, yang ada hubungannya tentang tugas AI. Jadi untuk sebuah program itu paham seperti itu, ada tahapannya. Case folding itu merubah semua huruf menjadi huruf kecil atau huruf besar. Tokenizing itu satu kalimat itu diekstrak menjadi 1, 2, 3 gitu. Terus filtering itu merubah setiap menghilangkan kalimat-kalimat yang umum. Contohnya bagaimana? Ini saya kemarin sudah buat salah satu NLP processing. Ini contoh dari case folding, jadi semua ada kalimat, terus kita rubah menjadi huruf kecil semua atau huruf besar semua. Terus nanti ada ini filtering. Filtering itu mencari kata yang intinya saja. Sebenarnya ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan wakalah? Apa yang dimaksud dengan array atau linked list? Jadi apa yang dimaksud itu yang nggak penting itu dihapus. Jadi nanti sistem bisa, oh dia nanya tentang wakalah, jadi tampilkan nilai saya. Tampilkan itu nggak penting, saya nggak penting. Nanti sistem tahu, oh dia pengen nilai. Jadi algoritmanya seperti itu. Nah, untuk bisa buat aplikasi seperti itu, kalian harus paham tentang operasi string, bagaimana menghapus kata, menghilangkan, merubah menjadi huruf kecil semua, merubah menjadi huruf besar semua, menghilangkan spasi, menghilangkan karakter-karakter khusus gitu. Filtering itu termasuk menghilangkan karakter tanda tanya, koma, petik, dan lain sebagainya. Nah, itu basicnya itu di operasi string yang akan kita bahas di hari ini. Kalau bisa buat seperti itu, nanti kita bisa buat aplikasi seperti Siri gitu ya, yang seperti kayak di film Iron Man gitu ya. Jadi aplikasi itu bisa nanya dari sebuah teks, ini kan bentuknya masih teks, habis itu kita buat dalam bentuk suara. Jadi apa yang Anda inginkan gitu. Jadi aplikasi itu bisa tanya jawab sama kita. Nanti kita tambahkan dari speed to text, text to speed, dan speed to text. Contohnya apa? Contohnya adalah aplikasi ini. Ada yang sudah mengembangkan diagnosa pintar. Ini masih proses developing ya. Di aplikasi Android kalian bisa lihat. Nggak tahu suaranya bisa terbaca nggak? Linknya ada di bawah sini. Kalau kita suaranya saya taruh di speaker. Oke, Google. Bicara dengan diagnosa pintar. Ini dia diagnosa pintar. Halo, saya diagnosa pintar. Asisten kesehatan pintar yang bertujuan untuk membantu diagnosa gejala kesehatan yang kamu alami. Sebagai informasi, saya bukan pengganti tenaga medis. Untuk tetap berobat langsung ke dokter ya. Silakan tulis atau ucapkan mulai diagnosa. Saya kopikan linknya dulu. Kalian bisa lihat videonya. Jadi itu ada aplikasi untuk mendiagnosa, tapi dalam bentuk suara gitu ya. Nah itu ya dikembangkan dari sebuah aplikasi yang sebelumnya itu hanya teks, ditambahkan bisa text to speak, merubah teks ke dalam suara, dan inputannya dari speak to text, yaitu merubah suara ke teks. Seperti itu. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Oke, saya lanjutkan masuk ke materi, yaitu operasi string. Di sebelum UTS saya sudah bahas tentang string ya. Jadi string itu adalah, kan ada tipe data. Tipe data itu ada integer, ada float, dan lain sebagainya, termasuk ada string. String itu adalah karakter ya,
atau huruf atau selain angka gitu. Nah, operasi string itu maksudnya bagaimana? Operasi string itu maksudnya bagaimana kita melakukan pengolahan terhadap sebuah string. String adalah tipe data yang sering digunakan di Python. Kita bisa membuat string dengan meletakkan karakter di dalam tanda kutip. Tanda kutip biasanya kita kutip tunggal maupun kutip ganda. Jadi dalam Python kita bisa menggunakan kutip 2 untuk string atau kutip 1. Oke. Nah, sebenarnya string itu adalah sebuah list atau list dari karakter. Nah, untuk menuliskan karakter khusus seperti tab atau pindah baris. Nah, kalau untuk pindah baris kita bisa menambahkan, kalau tab itu garis miring T, kalau pindah baris garis miring N. Contohnya seperti ini, teks ini akan dipecah ke dalam 2 baris. Ini akan dia turun ke bawah. Kalau tab dia akan spasi 2 kali ya tab. Selanjutnya concatenation. Jadi salah satu operasi yang paling sering dipakai dalam tipe string adalah proses penyambungan. Di dalam Python operasi ini menggunakan karakter plus. Jadi kita bisa menyambungkan sebuah karakter semuanya atau string. Semuanya di sini saya punya variabel 1, 2 dan 3. 1 itu belajar, 2 bahasa pemrograman Python, 3 memang asik. Kalau saya pengen gabungkan belajar bahasa pemrograman Python memang asik, ya kita tinggal nambahkan dengan kita tambahkan 1 tambah 2 tambah 3. Oke. Nah, sebenarnya Python itu adalah sebuah list. Ada yang nyebutnya list atau ada yang nyebutnya array. Mungkin masih ingat di materi tentang list, tuple, dan dictionary. Jadi list itu adalah yang dibuka dengan kurung siku. Jadi semua operasi dalam list untuk mencetak baris pertama, indeks kedua, indeks itu kita bisa gunakan dengan menggunakan, kita pakai untuk operasi string di string ini. Contohnya saya punya variabel pelita bangsa. Jadi kalau kita pengen cetak indeks pertama ya sama seperti kalau kita pengen mencetak list indeks ke 0 gitu ya. Atau indeks pertama atau indeks sekian. Termasuk saya pengen mencetak bagian terakhir saja. Sama seperti kalau kita pengen mencetak di NIM kemarin, soal tugas tentang mencetak NIM dari indeks ke berapa ke indeks ke berapa. Contohnya di sini pelita bangsa, saya pengen mencetak hanya bagian belakangnya saja, yaitu bangsanya saja. Sama seperti kalau kita pengen mencetak list di indeks tertentu. Contohnya di sini bangsa itu dari indeks ke 6 sampai 12. Indeks itu mulainya dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seperti itu. Itu maksud dari operasi string. Oke, contoh yang lain. Contoh yang lain bisa kalian coba sendiri, seperti dengan yang kita sudah bahas di bagian mata kuliah materi list, pertemuan ke-10. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita nggak bisa menggabungkan string dengan integer. Diperhatikan kalau variabelnya itu integer atau angka, kita nggak bisa langsung gabungkan. Contohnya, kita pengen mencetak sekarang tahun 2021, seperti ini. Sekarang tahun ini list string, 2021 ini integer. Kalau kita cetak seperti ini, dia akan muncul error. Karena ini string, ini integer. Nggak bisa digabungkan. Nah, cara menggabungkannya bagaimana? Cara menggabungkannya adalah dengan mengkonvert tipe data integer ke dalam bentuk string. Cara convertnya adalah seperti ini. Kita tinggal, ada fungsi yang bawaan dari Python, str, buka kurung, tutup kurung. Yaitu adalah mengkonvert string ke dalam, mengkonvert integer ke dalam string. Kalau seperti ini baru bisa. Ini biasanya kadang ada yang terlewat. Biasanya kalau menggabungkan string, beda tipe data gitu ya.
integer ke float dan lain sebagainya. Jadi harus di-convert dulu. Nah, kita juga bisa melakukan operasi string seperti menjumlahkan, mengalikan, gitu ya. Kalau jumlah seperti menggabungkan tadi, kalau mengkalikan ya seperti kita kalikan. Contohnya kita pengen mencetak min seberapa banyak gitu kan. Kalau kita pengen mencetak min 3 kali atau 10 kali, kan biasanya seperti ini. Nah, ini bisa kita lebih ringkas, tinggal min kita kalikan 10. Nah, ini maksudnya adalah string ini kita kali menjadi 10. Jadi operasi stringnya seperti itu. Nah, fungsi-fungsi string yang lain, jadi di Python juga ada fungsi-fungsi bawaan yang sudah tinggal kita pakai. Walaupun kita bisa menggunakan for manual atau juga menggunakan fungsi yang sudah ada. Contohnya, kalau kita pengen menghitung panjang string, kita bisa menggunakan for, kita bisa menggunakan len. Terus memeriksa karakter awal string bisa menggunakan start with, buka kurung tutup kurung, memeriksa karakter akhir end with, mengubah semua huruf besar menjadi mengubah semua huruf menjadi huruf besar, kita bisa menggunakan upper. Terus mengubah semua huruf menjadi huruf kecil, kita bisa menggunakan lower, atau membagi atau mengelompokkan string ya ke dalam setelah biasanya kan ada kalimat gitu kan, dipisahkan dengan spasi, kita bisa split nanti menjadi list yang isinya adalah kata-kata. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya. Iya. Di C++ ada string kan ya, Pak? Kalau nggak salah. Ada. Iya, ada. Itu apa bedanya kalau string di Python sama C++? Ya, sama aja. Sama aja. Nggak ada bedanya ya di bahasa pemrogramannya aja. Di semua bahasa pemrograman ada ya. Sekarang itu kan ada banyak bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman. 2 tahun, setahun lagi itu akan muncul bahasa pemrograman lagi, bahasa pemrograman lain ya. Sekarang itu yang paling ramai Python. C++ itu dipakai untuk fundamental karena dianggap dia pemrograman tingkat menengah ya. Kalau yang lain itu tingkat tinggi. Menengah itu maksudnya dia lebih cepat karena lebih mendekati bahasa mesin. Yang paling ramai sekarang ada Python, Node.js, itu JavaScript sebenarnya, masuknya ke JavaScript framework. Terus ada Golang, terus ada PHP, ada Java, ada Ruby on Rails, ada bahasa R, Golang, terus ada React Native, itu yang Android. Banyak bahasa, semuanya pasti mengenal string. Tapi kan saya nggak mungkin ngasih tahu contoh masing-masing ya. Jadi saya kasih contoh yang Python, nanti untuk pemrograman yang lain, ya kalian bisa pelajari sendiri. Yang penting paham logika algoritmanya. Python lebih populer karena sudah banyak fungsi-fungsi yang tinggal kita panggil seperti ini. Kita menghitung panjang menggunakan len. Kadang di bahasa pemrograman lain belum ada, jadi kita harus buat fungsi sendiri. Oke, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum saya bahas tugas 7-nya, jadi tadi saya sudah bahas tentang masalah natural language processing ya. Jadi bagaimana kita buat sebuah aplikasi yang paham apa yang ingin kita tanyakan. Nah, itu nanti ada beberapa, ini semuanya operasi string ini. Scaffolding itu ini langkah-langkah biasanya dipakai untuk natural language processing, yaitu bagaimana membuat program yang paham dari bahasa manusia gitu. Jadi program itu nggak perlu 1 apa 2 apa ketik 3 untuk melanjutkan, ketik Y atau untuk melanjutkan, nggak perlu seperti itu. Jadi langsung aja apa yang ingin Anda cari gitu ya. Jadi secara umum dia bisa jawab kayak Siri dan lain sebagainya. Nah, itu prosesnya ini semuanya itu operasi string. Scaffolding itu merubah semuanya menjadi huruf kecil. Nah, kalau bahasa aplikasinya dalam bentuk suara, jadi yang itu kita tinggal tambahkan aja proses
teks menjadi suara, nanti inputannya dari suara menjadi teks. Nah, tokenizing itu merubah satu kalimat menjadi kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu. Apa yang dimaksud apa 1, yang 2 dimaksud 3. Terus filtering itu menghilangkan kata-kata yang nggak penting. Apa nggak penting. Nah, kata-kata yang nggak penting itu ada namanya word list. Word list itu kita bisa download. Jadi ada kata-kata nggak penting di dalam bahasa Indonesia. Itu sudah ada yang mengelompokkan. Jadi kayak seperti ini. Apa yang dimaksud wakalah? Nah, apa yang dimaksud itu kita hapus. Akhirnya tahu, oh dia nanya tentang wakalah. Apa yang dimaksud dengan RE, program jadi tahu, oh apa yang dimaksud, dia nanya tentang RE. Nah, itu semuanya string, operasi string. Oke. Nah, sekarang saya bahas ke tugas 7-nya. Kalau saya bahas tugas ini pasti nanti banyak yang nanya. Tugas 7-nya, soalnya sederhana, masing-masing buat program untuk memasukkan nama masing-masing. Jadi tiap orang pasti beda-beda. Terus setelah itu, buatlah sebuah program dengan user memasukkan nama masing-masing. Nah, masukannya huruf kecil semua ya. Contoh, Joko Widodo huruf kecil semua. Terus yang pertama, proses yang pertama yaitu cetak nama menjadi huruf besar semua. Tampilkan nama yang sudah dimasukkan tadi menjadi huruf besar semua. Contohnya seperti ini, Joko Widodo huruf besar semua. Terus cetak panjang nama tersebut bukan termasuk spasi ya. Jadi Joko Widodo. Kalau kalian menggunakan learn itu ini kisi-kisinya, spasinya akan dihitung. Jadi spasi nggak dihitung. Jadi benar-benar yang karakter saja. Joko Widodo itu 10. Terus cetak banyaknya huruf vokal. Jadi di nama kalian itu huruf A-nya ada berapa. Nah, ini nanti ini kan masuk ke algoritma, logika algoritma kan. Jadi kalian sudah belajar logika algoritma, kalian sudah belajar for, kalian sudah belajar tentang if untuk ngecek. Kalian implementasikan di soal nomor 3. Jadi nama kalian A-nya ada berapa, I-nya ada berapa, U-nya ada berapa, E-nya ada berapa, O-nya ada berapa. Kalau nggak ada ya berarti 0, hanya ada berapa, kalau ada 1, cetak 1 atau ada 2, otomatis ini kalian menggunakan for, terus if A sama dengan indeks ke berapa gitu ya, menggunakan if, ada for sama if, kisi-kisinya. Kalau tanpa menggunakan fungsi. Boleh menggunakan fungsi, boleh tidak menggunakan fungsi. Tapi saran saya, karena masih semester 1, kalian masih belajar basic, saran saya sih jangan menggunakan fungsi, gunakan for sama if. Ini salah satu pertanyaan-pertanyaan yang muncul di interview programming ya biasanya. Jadi interview programming itu biasanya pertanyaannya soal-soalnya soal basic seperti ini. Nanti menggunakan bahasa pemrograman apa terserah, biasanya interviewnya terserah mau menggunakan bahasa pemrograman apa gitu. Kalau kalian ikut lomba-lomba pemrograman, biasanya soal-soalnya seperti ini, soal-soal dasar seperti itu. Tapi bahasa pemrograman apapun terserah, yang penting outputnya seperti ini. Jadi yang ketiga adalah cetak banyaknya huruf vokal, A-nya berapa, I-nya berapa, U-nya berapa, E-nya berapa, O-nya berapa. Kadang ditambahkan, nggak boleh menggunakan fungsi gitu, harus menggunakan for sama if. Tapi kalau ini saya bolehkan menggunakan fungsi lah. Tapi akan lebih baik karena masih belajar tanpa menggunakan fungsi. Terus yang keempat, cetak rubah setiap awal nama menjadi huruf besar. Tadi kan inputannya huruf kecil semua. Sekarang kalian rubah. Ketika aturan penulisan nama kan kalau awal kata huruf besar ya. Jadi Joko Widodo yang pertama ini besar, nanti Widodonya W-nya besar. Nama kalian juga kalau namanya lebih dari satu kata ya, kalau cuma satu kata mungkin lebih mudah ya. Kayak Soekarno ya, tinggal yang indeks ke 0 aja. Terus balik nama tersebut. Jadi namanya Joko Widodo bukan berarti dibalik dari belakang Wi gitu, tapi Widodo Joko. Keenam, ganti nama setiap indeks genap menjadi angka Z. Contohnya bagaimana? Contohnya Joko Widodo, yang genap itu kan 0 genap, 1, 2 genap, terus ini menjadi Zozo, Zozo ya, ini salah nulis. Nah, setelah itu yang terakhir,
setiap proses ini kalian buat menjadi fungsi. Ini fungsi pertama, fungsi kedua, fungsi ketiga, fungsi keempat, fungsi kelima, fungsi keenam. Nanti program utamanya adalah masukkan nama. Panggil fungsinya, parameter nama, panggil fungsi kedua, parameter nama, panggil fungsi ketiga, parameter nama. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Jadi Pak, semua soal itu dalam satu program ya? Iya, dalam satu program. Tapi dipisah menjadi fungsi-fungsi. Ada 6 fungsi. Ya. Kan kita sudah belajar fungsi ya. Menggunakan def. Def itu kepanjangan definisi. Kalau di C++ kita tulis fungsi. Jadi lebih mudah sih def fungsi pertama, def fungsi kedua, def ketiga, nanti program utamanya masukkan nama, huruf kecil, kita panggil, pertama, dalam kurung, nama, kedua, dalam kurung, nama, ketiga, dalam kurung, nama. Oke, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya Pak, mau nanya lagi. Itu Ya. yang huruf J, K, W, I sama D kan itu diganti Z ya Pak semuanya. Yang Setiap O-nya enggak. indeks kegenap. Oh, maksudnya Setiap kayak gimana indeks sih Pak? genap. Ya, gimana? Maksudnya kayak gimana? Saya kurang paham gitu yang ini. Sudah belajar, kan ada mata kuliah logika algoritma kan? Mikirnya bukan programnya bagaimana, caranya bagaimana gitu kan. Ada yang mungkin Mas ngasih tahu caranya? Langkah-langkahnya? Tadi yang nanya siapa namanya? Contoh. Putri. Putri Latifah Lasmana. Ya, kita tulis lah. Putri. Jadi ini sebenarnya materi-materi sebelumnya itu harus paham juga. Putri Latifah, siapa tadi? Lasmana ya? Ini kan tadi kan sudah saya sebutkan, string itu sebenarnya list dari karakter. Karena list kan bisa karakter, bisa string dan integer dan lain sebagainya. Kalau string itu karakter yang isinya itu angka huruf-huruf gitu ya. Ini list. Ini kan ada indeks kan, list itu ada indeks sama datanya. Ini indeks 0, indeks ke 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau saya tulis ini indeks 0, indeks kedua, 3, 0, 1, 2, 3, 4 sampai terakhir gitu ya. Nggak tahu berapa gitu ya. N. Ganti nama setiap indeks genap. Kan kalian sudah pernah buat program mencetak huruf genap kan? Nah, itu tinggal diimplementasikan. Ketika 0, P-nya ganti Z. Ketika 2, ganti Z. Ketika 4, indeks keempat ganti Z. Ketika indeks ke-6, ganti Z. Apa maksudnya? Jadi nanti P ini menjadi Z, Zu, P ini menjadi Z, Zut, Zus, gitu. Seperti itu. Caranya bagaimana? Ya ini kalian gunakan for, nama, terus if, indeks genap tadi, replace, ganti. Replace itu bisa langsung aja sama dengan Z, gitu. Habis itu cetak. Oke? Paham maksudnya? Ya Pak, paham. Makasih Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin tanya Pak. Ya. Untuk yang balik nama, yang misalkan namanya satu kalimat saja gimana Pak? Apa Iya. fungsinya? Ada ya, namanya satu kalimat ya. Kalau namanya satu kalimat, sama seperti di paspor ya. Kalau kalian bikin paspor, itu nggak boleh sebenarnya kali satu nama itu. Kalau keluar negeri itu harus minimal 2 ya. Biasanya nama bapaknya yang di belakang. Nama bapaknya ada kan? Ditaruh di belakang. Kalau nggak nama siapa ya? Kalau nggak mau bapaknya. Iya gitu aja, kayak saran saya seperti itu ya, Mas. Paham maksudnya ya? Paham Pak. Ya. Kartiman, bapaknya siapa? Budi gitu. Baik, Pak. Kalau enggak ya, kalau malu nama bapaknya ya nama orang lain, Budi aja lah. Oke. Emang susah sih kalau buat
saran saya kalau punya anak minimal 2 nama sih. Kalau 1 nama nanti kalau bikin paspor, biasanya di beberapa negara harus di inputnya harus 2. Kadang ada yang diulang. Oh iya, diulang juga boleh. Nah kalau diulang, outputnya sama aja. Biasanya disarankan pakai nama bapaknya belakang. Sama si orang Amerika juga biasanya kan depan yang belakang itu nama bapaknya. Nah, bukan nama bapak sih, nama keluarga ya. Nama marga. Kayak Bush Washington. Sama bapaknya. Iya, sama nama bapaknya. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang nomor 2 itu Pak, belum ngerti Pak. Iya, hitung panjangnya. Hitung panjang nama tanpa spasinya nggak termasuk. Kalau kalian menggunakan len, itu spasinya terhitung. Jadi kalau ini kan list ya. Joko Widodo itu 0, 1, 2, 3. Spasi ini termasuk karakter spasi 4, 5. Nah, kalau nama itu kan spasi bukan termasuk ya. Jadi cetak panjang nama spasinya itu nggak dihitung. Ya. Berarti jadinya namanya nyambung gitu Pak, apa gimana? Ya nggak boleh. Jadi inputan namanya tetap ada spasi, nggak boleh inputan ketika. Nah itu pertanyaannya biar bagaimana? Ya inputannya tetap Joko spasi Widodo, nggak boleh spasinya dihilangi. Tapi ketika cetak panjang namanya, panjang karakternya, itu nggak, spasinya nggak dihitung. Nah itu soalnya memang seperti itu. Operasi string seperti itu. Oke. Berarti spasinya jadi 0 Pak, gimana Pak? Hah? Spasinya maksudnya dihilangin apa gimana, maksudnya apa ya? Kayak dihilangin. Tugas yang ini, tugas yang waktu itu Pak, diganti gitu, gimana? Spasinya, bentar, saya kasih contoh len ya. Selamat belajar, kalau kita cetak print len pesan. Oh enggak perlu. Nah, 16 kan. Ini 16. Kalau pakai len, ini dihitungnya 16 karena bentar saya perbesar. Satu, dua, tiga, empat, dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, mulainya dari 1 ya. Jadi, ini kalau kita menggunakan len, spasinya dihitung, jadi kalau nanti nama, spasinya jangan kehitung. Caranya bagaimana? Caranya, logikanya ya dicek kalau spasi dia nggak dihitung atau iya dicek apakah ada spasinya berapa, oh 2, pakai len terus dikurangi 2, itu juga boleh. Ada banyak cara, ada banyak solusi. Ini tugas 7 yang kemarin. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi Pak, untuk nomor 1 sampai 6 tuh kita membuat programnya pakai fungsi if sama perulangan gitu ya, Pak? Ya, boleh. Terus yang nomor 7 pakai fungsi gitu. Gimana? Maksudnya nomor 7 gimana ya, Pak? Kan sebelum-sebelumnya kalian buat program kan sebelumnya nggak pernah saya bahas ya, harus menggunakan fungsi gitu kan. Pernah buat program tentang fungsi kan. Fungsi itu kayak metode di kelas itu ya, def. Jadi kalau kita buat program tanpa fungsi kan, ya itu buat program dari atas ke bawah gitu kan. Kalau menggunakan fungsi, kita buat fungsi pertama, fungsi kedua, fungsi ketiga, fungsi keempat, fungsi kelima, fungsi keenam. Ini fungsi untuk nomor 1, ini fungsi untuk nomor 2,
fungsi nomor 3, fungsi nomor 4, fungsi nomor 5, fungsi nomor 6. Selanjutnya ini program utamanya, baru yang paling bawah. Di situ kita panggil fungsi tersebut dengan parameter nama. Kalau lupa, coba dilihat materi tentang fungsi. Pertemuan keberapa ya materi tentang fungsi? Kalau masih belum paham, artinya lupa materi tentang fungsi. Karena sebelum-sebelumnya belum saya wajibkan buat fungsi ya. Materi tentang fungsi pertemuan berapa kemarin? Apa sebelum UTS ya? Tugas 4 kalau nggak salah. Iya, tugas 4 ya, berarti sebelum UTS. Ntar saya lihat. Merefresh, nah, namanya berhubungan. Bukan. Iya, fungsi ini. Nah ini, def nama. Ini kan. Nanti def, ini kan cetak nama. Nah ini proses cetak ini nanti fungsi pertama, inputannya nama. Di dalamnya ini proses untuk merubah besar. Nanti fungsi kedua, proses untuk proses kedua. Nanti kita tinggal panggil di fungsi utama. Oke. Paham maksudnya ya? Ya Pak, paham. Jadi seperti ini. Ntar mana? Nah ini kan fungsi. Ini nggak ada. Ini fungsi kan, ini kita panggil fungsinya, yaitu. Tapi ini kan cuma satu fungsi. Nanti fungsi pertama, ini kan fungsi. Ini kita panggil fungsinya. Ini nama fungsi, ini inputannya. Nanti, ini fungsi pertama apa, fungsi kedua apa, bawahnya, fungsi ketiga. Bawahnya nanti, paling bawah, masukkan nama ya. Baru kita panggil. Seperti itu. Ada lagi mau ditanyakan? Cukup? Kenapa ini cepat ya? Karena kita sudah belajar list dan operasi string sih hampir mirip seperti sebenarnya sama dengan list ya. Cuma listnya itu semuanya karakter gitu atau huruf gitu ya. Kalau list yang kita kerjakan kemarin kan isinya name, integer. Kalau ini isinya string atau angka-angka. Oke? Ada lagi mau ditanyakan? Gak ada ya? Saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Kemungkinan nanti UAS, bulan depan UAS ya? Saya sih kayaknya UAS nggak saya kasih tuh. Maksudnya UAS nggak ada UAS. Maksudnya nanti UAS-nya ya tugas-tugas yang saya berikan. Kalau sudah ngerjakan tugas ya tinggal pindahin aja. Seperti itu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan perkuliahan kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.